Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Saiful Mujab selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial Keagamaan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang telaah kodikologi kitab Al-Fatawa Al-Nazm. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Filologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu philos dan logos. Philos berarti cinta dan logos berarti kata. Selain itu, logos juga berarti ilmu. Jadi secara harfiah, filologi berarti cinta pada kata-kata. Penelitian filologi secara khusus berfokus pada teks dan naskah. Pada perkembangannya, pengertian cinta dalam filologi menjadi cinta pada ilmu. Filologi tidak hanya sibuk dengan kritik teks serta komentar penjelasannya, tetapi juga menyelidiki kebudayaan suatu bangsa berdasarkan naskah. Objeknya tetap sama, yaitu naskah. Dari penelitian filologi, kita dapat mengetahui latar belakang kebudayaan yang menghasilkan karya sastra tersebut, seperti kepercayaan agama, adat istiadat, dan pandangan hidup suatu bangsa. Penelitian filologi yang berfokus pada teks disebut kritik teks atau tekstual kritisisme atau tekstologi. Sedangkan penelitian filologi yang berfokus pada naskah atau bahan yang digunakan untuk menuliskan teks disebut kodikologi atau kodeksologi. Naskah kuno tergolong sebagai peninggalan yang cenderung memberikan informasi terurai karena muatan sejarah umumnya disampaikan secara langsung melalui teks tertulis dalam naskah. Terlebih, bahasa tulisan itu pada umumnya menyimpan kandungan berita di masa lalu yang mampu menuangkan informasi yang lebih mendalam. Penelitian kali ini akan meneliti naskah manuskrip kitab Al-Fatawa Al-Nazm. Naskah ini tersimpan di Widener Library, Harvard University, dan telah digitalisasikan. Manuskrip ini tergolong sebagai manuskrip tunggal karena tidak ditemukan adanya naskah salinan. Naskah ini berasal dari Damaskus, Suriah, berisi tentang kajian ilmu fikih yang memuat pembahasan seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya, dengan memberikan judul di setiap babnya dan menuangkan dalam bentuk nadom namun dengan format soal dan jawaban. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah apa saja aspek kodikologi dalam kitab Al-Fatawa Al-Nazm. Untuk tujuan dan kegunaan penelitiannya, adapun tujuannya adalah untuk mendeskripsikan aspek kodikologi dalam kitab Al-Fatawa Al-Nazm. Sedangkan untuk kegunaan penelitiannya adalah untuk menunjukkan aspek kodikologi dalam kitab Al-Fatawa Al-Nazm yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan di dunia akademik maupun masyarakat luas tentang manuskrip terdahulu. Telaah pustaka. Harus penulis katakan bahwa penulis bukanlah orang pertama yang membahas dan meneliti tentang kodikologi. Ada beberapa peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian tentang kodikologi. Salah satunya adalah jurnal berjudul Kritik Naskah Kodikologi atas Naskah Sejarah Rogoselo yang ditulis oleh Wening Pawestri, Undang Ahmad Darsa, dan Eli Suryani. Dalam hal ini, Wening Pawestri dan kawan-kawannya memberikan kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa kritik naskah atau kodikologi merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian filologi. Tahap-tahap kritik naskah pada naskah SR yakni inventarisasi dan deskripsi naskah, kekerabatan antar naskah, dan penentuan naskah edisi. Pemilihan dan penentuan metode dalam pengkajian naskah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat naskah yang dijadikan objek penelitian. Selain itu, ada juga jurnal berjudul Perbandingan Karakteristik Ilustrasi Naskah, Syair Saiban dan Zainab Asyamsyah dan Ghoyat Al-Muna, sebuah kajian kodikologi yang ditulis oleh Alifah Talita Sabrina dan Asep Yuda Wirajaya. Dari penelitiannya, mereka memberikan kesimpulan bahwa
Penanggalan naskah merupakan bagian dari penelitian kodikologi yang penting untuk diketahui. Hal itu sangat membantu untuk menjelaskan tentang berbagai aspek yang melingkupi atau melatar belakangi kehadiran naskah tersebut. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diangkat, baik berupa buku, naskah, catatan kisah sejarah, artikel, jurnal maupun dokumen-dokumen lain. Yang kedua adalah sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dari penelitian ini adalah manuskrip kitab Al-Fatawa Al-Nazm, sedangkan sumber data sekunder merupakan beberapa literatur yang terkait dengan sejarah penulisan kitab kuno, baik berupa buku, jurnal-jurnal, artikel maupun dalam bentuk lainnya. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah atau mengkaji kitab Al-Fatawa Al-Nazm sebagai objek penelitian. Lalu yang terakhir adalah teknik analisis data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yakni melakukan deskripsi fisik naskah atau kodikologi dan membuat buaran yang membuat elemen yang akan diteliti. Elemen-elemen yang dimaksud adalah seperti kode dan nomor naskah, jika ada, lalu judul, pengarang, penyalin, tahun salinan, tempat simpanan, asal naskah, pemilik naskah, jenis alat, kondisi fisik, penjilitan, cap kertas atau watermark, garis tebal atau tipis, jarak antar garis tebal, jarak antara garis tipis, garis dengan tinta, skrip pensil, jumlah kuras, jumlah halaman, jumlah isi. Dan dari data-data yang telah dikumpulkan, penulis akan melakukan pendeskripsian dan analisis terhadap karakteristik naskah. Selain itu, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode naskah tunggal karena hanya naskah ini yang dapat peneliti dokumentasikan. Selanjutnya adalah kajian teori. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori kodikologi, yang merupakan salah satu cabang dari ilmu filologi. Menurut Edward Jamaris, filologi merupakan bidang studi yang berkonsentrasi pada studi naskah kuno. Sedangkan kodikologi atau ilmu pernaskahan adalah ilmu bantu filologi yang menangani masalah naskah secara fisik. Ilmu ini menguraikan dan mempelajari bahan tulisan tangan dalam semua aspeknya termasuk bahan, umur, tempat penulisan, dan perkiraan penulisan. Tujuan dari ilmu kodikologi adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh tentang proses pembuatan dan pemakaian naskah, termasuk mengidentifikasi orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan naskah yang diteliti. Selanjutnya adalah sistematika pembahasan. Untuk mendapatkan pemahaman dan pembahasan yang sistematis, maka sistematika penelitian ini disusun. Yang pertama, untuk bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, telah pustaka, metode penelitian, kajian teori, dan sistematika pembahasan. Bab kedua berisi tentang khazanah kitab kuno dalam Islam. Pada bab ini penjelasannya dimulai dari bagaimana sejarah penulisan kitab kuno dimulai, lalu menjelaskan perkembangan penulisan kitab kuno di dunia Islam dan bagaimana gambaran karakteristik umum penulisan kitab kuno. Bab ketiga berisi tentang penaskahan manuskrip kitab Al-Fatawa Al-Nazm. Penaskahan ini meliputi judul manuskrip, tempat penyimpanan manuskrip, nomor naskah, ukuran manuskrip, jumlah halaman, jumlah baris, jumlah kata, bahasa dan huruf kertas yang digunakan, panduan pengarang, penyalin, tempat dan tanggal penulisan, keadaan manuskrip, dan iluminasi. Bab keempat membahas mengenai kajian kodikologi manuskrip kitab Al-Fatawa Al-Nazm, yakni meliputi bentuk fisik dari manuskrip seperti jenis kertas dan jenis tinta yang digunakan. Bab kelima berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang berhubungan tentang kajian filologi yang berkaitan dengan keilmuan Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.